Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmadi Ridho, NIM 203-103 dari kelas PTNA. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu 6 hal yang dipelajari di biokimia. Yang pertama ialah struktur, kimia, dan bentuk 3 dimensi molekul biologi. Contohnya itu CO2. Yang kedua adalah interaksi antara biomolekul. Contohnya itu alkohol. Yang ketiga yaitu sintesis dan degradasi biomolekul dalam sel. Contohnya itu molekul ribosom. Yang keempat, perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel. Contohnya itu fotosintesis. Yang kelima ialah perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel. Contohnya itu seperti sukrosa, maltosa, dan glukosa. Yang keenam, penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetika. Contohnya itu sintesis protein. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan perbedaan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan zat molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya itu respirasi sel. Kemudian anabolisme adalah penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Contohnya itu adalah fotosintesis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat akan menjadi glukosa. Kemudian glukosa itu akan mengalami glikolisis. Menjadi pirufat. Kemudian setelah menjadi pirufat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif. Kemudian akan menghasilkan asetil-CoA atau disebut juga asetil koenzim A. Kemudian asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang. Karbohidrat akan dirubah oleh enzim menjadi glukosa. Kemudian glukosa akan mengalami glikolisis sehingga dia menjadi pirufat. Kemudian pirufat akan masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif dan menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan berlanjut di siklus Krebs. Baik, saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu
apa yang akan dilakukan oleh tubuh ternak dalam mempertahankan glukosa di dalam tubuhnya, yaitu yang pertama adalah tubuh ternak akan melindungi zat-zat penting yang ada dalam rumen. Kemudian yang kedua, tubuh ternak akan mengatur peragian mengatur pola peragian di rumen. Kemudian yang ketiga, dengan banyak minum air. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja proses beta oksidasi. Beta oksidasi yang pertama, yaitu proses yang pertama adalah dehidrogenase 1. Pada dehidrogenase 1, palmitoyl-CoA akan dibantu oleh hasil CoA dehidrogenase, kemudian akan menghasilkan trans-enoyl CoA. Kemudian proses yang kedua adalah hidrasi. Hidrasi adalah penambahan H2O. Sehingga trans-enoyl CoA akan berubah menjadi hidroksi asil CoA. Kemudian proses yang ketiga adalah dehidrogenase 2. Pada dehidrogenase 2 akan dibantu oleh hidroksi asil CoA dehidrogenase, kemudian membentuk keton asil CoA. Kemudian proses yang keempat atau yang terakhir yaitu tiolisis. Pada proses tiolisis, keton asil CoA akan dipecah menjadi dua, yaitu meristoyl-CoA dan asetil-CoA. Meristoyl-CoA akan mengalami beta oksidasi kembali hingga membentuk asetil-CoA lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atas semua kekurangan dan kesalahan saya saat penjelasan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.